Didik LTPS itu ingin menjelaskan tentang jenis-jenis atau macam-macam pendekatan dalam Islam. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih arti pendekatan itu. Pendekatan adalah diartikan menjadi dua. Yang pertama adalah dipandang atau diambil dengan, artinya menjadi sebuah paradigma. Kemudian yang kedua adalah cara menghampiri atau memandang fenomena budaya dan sosial, atau bisa dikatakan sebagai sebuah perspektif atau sebuah sudut pandang. Kemudian apa sih pentingnya itu pendekatan? Pendekatan ini terutama dalam agama Islam sangatlah penting, karena mungkin dengan kehadiran agama Islam ini, dengan cara pendekatan ini, agama Islam akan lebih dipahami atau mudah dipahami oleh umat manusia, agar nantinya agama Islam bisa tepat menjadi solusi segala masalah dan aturan yang menyelamatkan manusia. Kemudian kita masuk berbagai macam jenis pendekatan Islam. Yang pertama adalah pendekatan sosiologis. Sosiologis sendiri merupakan sebuah ilmu atau yang mengkaji tentang aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Kemudian pendekatan sosiologis sendiri diartikan menjadi sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial tersebut, atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau hablum minanas. Kemudian antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Yang kedua adalah pendekatan antropologis. Antropologi sendiri adalah ilmu yang mengkaji tentang masyarakat dengan bertitik tolak dari unsur-unsur tradisional mengenai aneka warna, bahasa-bahasa, dan sejarah perkembangannya serta persebarannya, dan mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia dalam masyarakat tersebut. Kemudian arti dari pendekatan antropologis ini adalah memahami Islam dengan mengungkap tentang asal-usul manusia yang berbeda dengan pandangan teori evolusi dari teori evolusi Darwin. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi ini berusaha mempelajari dan memahami berbagai gejala keagamaan sebagaimana apa adanya, dengan cara membiarkan manifestasi-manifestasi pengalaman agama yang berbicara bagi dirinya sendiri atau diri orang tersebut. Kemudian yang keempat adalah pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis dapat diartikan sebuah pendekatan yang menggunakan paradigma dan teori-teori psikologis dalam memahami agama dan sikap keagamaan seseorang. Kemudian yang kelima adalah pendekatan mubadalah. Sebelumnya saya kurang paham tentang pendekatan mubadalah, tapi sedikit saya mendapat referensi bahwa mubadalah sendiri adalah sebuah sikap atau pemahaman yang atau dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Yang mungkin bisa diartikan misalnya orang Islam dia belajar agama lain, tetapi dengan tujuan dengan mempelajari agama lain dia akan lebih paham tentang agamanya. Mungkin bisa seperti itu, dan mungkin bisa sebaliknya. Kemudian yang keenam adalah pendekatan historis. Pendekatan historis sendiri mempergunakan analisa atau menitik beratkan kepada analisa sejarah atau peristiwa-peristiwa di masa silam atau masa lampau untuk merumuskan prinsip-prinsip umum tersebut. Misalnya dalam mempelajari masyarakat Islam dalam hal pengalaman yang disebut dengan masyarakat muslim atau kebudayaan muslim.
Kemudian yang ketujuh adalah pendekatan filosofis. Metode filsafat berusaha untuk mencapai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahannya. Metode ini bersifat mendasar dengan cara radikal dan integral, karena memperbincangkan sesuatu dari segi esensi atau hakikat dari sesuatu tersebut. Selain itu, terkesan metode filsafat ini adalah lemah karena Ibnul Qayyim al-Jauziyah sendiri juga berkesimpulan bahwa filsafat adalah paham atau isme di luar agama para nabi. Ditambah lagi bahwa ilmu filsafat ini itu lahir mutlak dari manusia atau akal manusia itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan hermeneutis. Hermeneutika dapat membantu seseorang dalam memahami teks kitab suci dengan cara pemaknaan dari teks tersebut. Kemudian pendekatan hermeneutis itu apa? Dengan kata lain, pendekatan hermeneutis itu mencoba menganalisis dan menjelaskan teori penafsiran teks dengan mengajukan pendekatan-pendekatan keilmuan lain yang dengan sendirinya nanti akan menguji proses pemahaman, mekanisme penafsiran dan penjelasan teks yang kita pelajari, yaitu dalam Al-Quran itu. Kemudian itu yang terakhir, mungkin saya menjelaskan ini dengan referensi yang pertama dari jurnal. Semuanya ini dari jurnal. Yang pertama adalah jurnal dari Irma Novayani dari Stai Darul Kamal. Kemudian jurnal yang kedua adalah penerapan konsep mubadalah dari Willis Wardiningsih. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salah atau misalnya ada yang salah yang saya sampaikan, mohon untuk dibenarkan, untuk dikonfirmasi, karena saya juga masih belajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.